Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang access control list. Jadi access control list itu sama seperti video-video sebelumnya ya teman-teman, yaitu kita memblokir atau menerima paket yang diizinkan. Nah, di sini kita akan belajar dari contoh kasus yang kita buat dulu topologinya, yaitu kita masukkan 2 router. Terus kita masukkan juga PC-nya. Itu di sini ada 6 PC ya teman-teman. Kemudian di router 2 itu ada 3 server dan kita juga menambahkan switch. Terus kita hubungkan dari router ke router. Kemudian router 1 ke switch dan dari switch ke PC-PC-nya. Oke, ini di router 1 sekarang ke router 2, dari router 2 ke switch, dari switch itu ke server-servernya teman-teman. Oke, kita rapikan dulu. Oke, sudah rapi ya. Sekarang kita jabarkan IP-nya untuk di router 1 di FA00 itu IP-nya adalah 10.10.1/24. Kemudian untuk IP VLAN-nya adalah VLAN 10, IP-nya 192.168.10.0/24. Terus untuk VLAN 20, IP-nya adalah 192.168.20.0/24. Dan untuk VLAN 30, IP-nya adalah 192.168.30.0/24. Oke. Ini untuk IP VLAN-nya. Sekarang kita ke router 2. Untuk FA00-nya adalah 10.10.2/124. Untuk FA01-nya adalah 192.168.1.0/24. Oke, seperti ini ya teman-teman untuk IP-nya. Sekarang langsung saja kita konfigurasikan. Jadi yang pertama kita aktifkan dulu untuk interface dari routernya. Kita ke router 1. Kemudian di sini kita zoom in dulu ya teman-teman. Terus kita matikan dan kita drag yang ini, kita masukkan ke sini, terus kita aktifkan lagi. Di router 2 juga sama. Kita zoom in. Kemudian kita matikan dulu, terus kita masukkan yang ini dan kita nyalakan lagi. Terus kita ke fast time forward. Selanjutnya kita langsung saja untuk mengaktifkan portnya. Kita ke tab CLI, di sini no, kemudian N. Kita masuk ke konfigurasi terminal dan kita masuk ke interface rank FA00 sampai 1. Kemudian no shutdown. Selesai. Sekarang kita ke router 2. Interface rank FA00 sampai 1. No shutdown. Nah, ini sudah menyala semua ya teman-teman. Interface selanjutnya kita ke router 1. Di router 1 ini kita membuat VLAN-nya ya teman-teman. Kita kasih tanda dulu, kita kasih warna. Di sini itu adalah VLAN 10. Kemudian di sini VLAN 20. Dan PC65 ini adalah VLAN 30. Lanjut kita konfigurasikan di switch-nya. Kita konfigurasinya terang dulu ya teman-teman. Di sini yang ke router itu adalah FA01. Kita masuk ke interface FA01. Kemudian switch port mode terang. Selesai. Sekarang kita buat VLAN-nya, yaitu ada VLAN 10. Terus VLAN 20 dan VLAN 30. Terus kita masukkan portnya ke VLAN-nya. Pertama kita ke VLAN 10 dulu. Jadi di sini ada FA02 dan ada FA03. Kita masuk ke interface FA02 sampai 3. Kemudian switch port mode access dan switch port access VLAN 10. Sekarang kita ke VLAN 20-nya. Di VLAN 20 ada 04 dan 05.
interface rank FA04 sampai 5, switchport mode akses, dan switchport access VLAN 20. Sekarang kita ke interface untuk VLAN 30 ini adalah 6 dan juga 7 ya teman-teman. Jadi di sini interface rank FA06 sampai 7. Kemudian switchport mode akses dan switchport access VLAN 30. Selesai. Terus kita konfigurasikan sub interface di routernya ya teman-teman. Kita masuk ke router 1. Nah, di router 1 ini ada IP ya teman-teman. Untuk di FA00-nya kita masukkan dulu. Kita masuk ke interface FA00. Kemudian IP address 10.10.1 dan subnet OS-nya kita masukkan. Selesai. Oke, selanjutnya kita buat sub interface untuk VLAN-nya, yaitu kita masuk ke interface FA00 ya teman-teman, yang menuju ke switch-nya. Kita masuk ke interface FA01 yang menuju ke switch titik 10. Artinya FA01 ini akan masuk pada VLAN 10 ya. Kita enter. Kemudian encapsulation.1q 10. Dan kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.10.1 dan kita masukkan sampai masnya. Sekarang kita ke interface FA01.20. Ini untuk yang VLAN 20, kemudian encapsulation.1q 20. Dan kita masukkan IP-nya adalah 192.168.20.1, kemudian subnet masknya kita masukkan. Selesai. Terakhir kita ke VLAN 30-nya, yaitu interface FA01.30. Kemudian encapsulation.1q 30. Dan IP address-nya adalah 192.168.30.1. Dan subnetnya juga kita masukkan. Oke, selesai untuk konfigurasi sub interface-nya. Sekarang kita buat DHCP servernya ya teman-teman, yaitu IP DHCP pool. IP VLAN 10. Kemudian kita masukkan networknya 192.168.10.0 dan subnet masknya juga kita masukkan teman-teman. Kemudian default route-nya atau gateway-nya adalah 192.168.10.1. Kemudian kita masukkan DNS servernya adalah 8.8. Selesai. Sekarang kita buat untuk yang VLAN 20. IP DHCP pool VLAN 20. Kemudian network-nya yaitu 192.168.10.0. Kemudian default-nya route-nya adalah 20.1 dan DNS servernya adalah 8.8.8.8. Lanjut kita ke IP DHCP pool 30. Networknya kita masukkan yaitu 30.0. Kemudian default route-nya yaitu 30.1 dan DNS-nya sama ya teman-teman. Oke, selesai. Sekarang kita aktifkan DHCP di PC-PC-nya. Pertama di PC 1 atau desktop IP connection ini kita aktif. Nah, di sini PC 1 mendapatkan IP 10.2, terus kita ke PC 2. Di PC 2 mendapatkan 10.3. Sekarang kita ke VLAN 20 yaitu PC 3 dan PC 4. Kita aktifkan DHCP-nya. Di PC 3 ini mendapatkan IP 20.2. Kemudian di PC 4 ini mendapatkan IP 20.3. Sekarang kita ke VLAN 30 yaitu PC 6. IP configuration DHCP mendapatkan 30.2 dan di PC 5 mendapatkan 30.3. Oke, selesai. Ini untuk di router pertama. Sekarang kita ke router 2 ya teman-teman. Di router 2 ini kita menambahkan IP 10.2 dan 192.168.1.0. Kita langsung saja masuk. Kita masuk ke interface FA00, kemudian kita masukkan IP address yaitu 10.10.2. Subnet masknya kita masukkan dan selesai. Sekarang kita ke interface FA01, IP address 192.168.1.1 dan subnet masknya kita masukkan juga. Selesai. Nah, di sini kita juga konfigurasikan DHCP server ya teman-teman.
IP DHCP pool server, kemudian kita masukkan networknya yaitu 192.168.1.0. Sub interface-nya kita masukkan 255.255.255.0. Kemudian default root-nya yaitu 192.168.1.1 dan DNS servernya adalah 8888. Selesai. Sekarang kita ke switch-nya, kita konfigurasi terang ya teman, yaitu di FA01 kita masuk ke switch, kemudian kita masuk ke interface-nya, interface FA01, kemudian switchboard mode terang. Oke, selesai teman-teman. Sekarang kita setting DHCP di servernya, masuk ke servernya, dashboard IP konfigurasinya kita aktifkan. DHCP servernya mendapatkan IP-nya 1.2, kita ke server 2, mendapatkan IP 1.3, terus kita ke server 3. Nah, di server 3 ini mendapatkan IP 1.4. Sekarang kita coba tes ping ya teman-teman. Misalkan dari server 1 kita ping dengan component from ya teman-teman. Ping 192.168.1.3, yaitu kita ping ke server 2. Oke, terhubung ya. Sekarang kita ping ke 1.4, yaitu server 3, dan bisa juga ya teman-teman. Ini sudah bisa untuk saling berkoneksi antar servernya. Kita coba di VLAN-nya ya teman-teman. Tadi kita baru mencoba kirim paket, misalkan dari sama VLAN PC 1 ke PC 2 sukses, kemudian PC ke 4 sukses juga, dan PC 5 ke PC 6 sukses juga. Dari VLAN ke server ini belum bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Nah, untuk bisa saling berkomunikasi kita setting routingnya. Jadi kita akan mengonfigurasi routingnya dengan menggunakan dynamic routing OSPF. Nah, teman-teman tahu ya bahwa dynamic routing OSPF itu adalah mengadvertiskan networknya. Artinya kita menginformasikan IP address-nya. Nah, PC-PC ini kan tidak bisa berkomunikasi dengan server ya teman-teman. Di PC ini hanya bisa berkomunikasi dengan sama VLAN, dan antara kita coba buktikan di sini, misalkan PC 6 ke PC 5 sukses ya. Terus dari PC 5 ke PC 4 atau VLAN 30 ke VLAN 20. Nah, sukses juga teman-teman. Namun untuk berkomunikasi dari PC-PC ini ke server itu tidak bisa ya teman-teman, karena di router 1 ini belum mempunyai routing ke 192.168.1.0. Kita coba buktikan ya. Kita misalkan dari PC 5 ke ping ke server 2, misalkan ping 192.168.1.3, yaitu server 2. Nah, di sini destination host unreliable ya teman-teman. Artinya router pertama itu tidak punya routing ke 192.168.1.0. Begitupun sebaliknya, di router 2 juga tidak punya routing ke VLAN 10, VLAN 20 dan 30. Namun langsung saja kita konfigurasi dengan dynamic routingnya, kita menggunakan OSPF ya teman. Bisa dilihat untuk IP rootnya di router 1 hanya ada 10.0, 192.1.0, 20.0 dan juga 30.0 ya teman untuk routing. Sekarang kita konfigurasikan untuk yang ke server, yaitu kita ketikkan router OSPF, kita tanda tanya. Nah, di router OSPF ini proses ID-nya bebas ya teman-teman, dari 1 sampai 6, 5535. Misalkan kita menggunakan 1, terus kita masukkan networknya yang itu 192.168.10.0, terus kita masukkan build card-nya yaitu 0.0.0.255. Terus kita coba tanda tanya lagi. Di sini kita memasukkan OSPF area ID-nya yaitu area 0. Jadi network 192.168.10.0, kemudian web card-nya yaitu 000.255, dan kita masukkan area 0. Sekarang kita buat untuk yang file 20-nya, networknya kita ganti aja jadi 192.168.20.0. Web card-nya sama ya teman-teman, karena prefixnya adalah 24 sama, terus kita enter. Kemudian kita buat yang VLAN 30, 192.168.30.0. Selesai. Itu untuk yang VLAN. Sekarang kita buat buat yang 10.0. Selesai ya teman-teman. Ini untuk tes atau memproseskan IP-nya. Sekarang kita ke router 2, yaitu router OSPF. Di router 2 ini kita menggunakan 2 ya teman-teman. Router OSPF 2, kemudian kita advertiskan networknya, yaitu networknya 192.168.1.0. kita masukkan web card-nya area 0. Selanjutnya kita buat juga yang 10.10.0. Enter. Selesai. Kita coba lihat tuh IP root.
Nah, di sini ada 3 ya teman-teman. Ada 3 OSPF yaitu 10.0, 20.0 dan 30.0, yaitu routing untuk yang ke VLAN. Kita coba cek juga di router 1. Show IP route. Nah, di router 1 sekarang juga ada O atau OSPF dengan 192.1.0 dan jalurnya adalah 10.10.2. Oke, sama sudah ada routingnya ya teman-teman. Sekarang kita coba ping, misalkan dari server 2 ke PC 6. Kita coba lihat dulu IP-nya 30.2, ping 192.168.30.2. Nah, sudah bisa ya teman-teman, bukan destination host and receiver lagi, karena dari router 1 dan router 2 itu sudah sama-sama mempunyai routingnya. Sekarang kita akan mengkonfigurasikan akses control list-nya. Jadi, akses control list itu sama seperti firewall, teman-teman, yaitu mengizinkan atau memblokir paket yang dikirim langsung. Saja kita belajar dengan contoh kasus ya. Contoh kasusnya itu misalkan kita ingin memblokir VLAN 30. Blokir VLAN 30 ke server. Oke. Jadi, kita akan memblokir VLAN 30 ke server. Nah, akses list itu ada 2 tipe. Standar, kita coba tuliskan, dan juga extended teman-teman. Untuk memperbedakannya nanti kita akan bahas ya pada video kali ini. Kita akan mencoba yang standar access list terlebih dahulu. Nah, karena di sini server, maka kita akan mengkonfigurasikan di router 2 teman-teman. Langsung saja kita masuk ke router 2. Untuk konfigurasinya kita ketikkan access list, terus coba kita tanda tanya ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada 199 itu menggunakan standar access list, dan ada 100 sampai 199 itu adalah extended access list, teman-teman. Dalam hal ini kita akan menggunakan yang standar saja ya. Sekarang kita coba yang satu access list, satu kita tanda tanya lagi. Dan di sini ada ini permit dan juga remark. Nah, untuk access list itu selalu menggunakan deny dan juga permit. Untuk deny itu adalah memblokir paket, dan untuk permit itu artinya mengizinkan paket yang dikirim. Jadi di sini kita akan mencoba untuk VLAN 30 itu diblokir ya. Artinya di sini kita akan menggunakan yang deny. Terus kita tanda tanya lagi. Di sini ada A, B, C, D, ANI dan host. Kita bahas dulu dari yang host. Untuk host itu artinya adalah hanya satu komputer saja yang diblokir. Misalkan di sini kita ketikkan access list 1 deny host, terus kita masukkan IP dari salah satu komputernya. Misalkan di VLAN 30 itu ada 998 30.1 2, terus kita enter, artinya bahwa IP 30.2 itu akan diblokir teman-teman. Tapi untuk network 30 yang lainnya itu masih bisa berkomunikasi atau mengirimkan paket. Itu ya untuk yang host. Untuk yang any, di sini tidak bisa berkomunikasi. Berarti semua PC-PC itu paket blokir teman-teman. Itu kalau kita menggunakan ANI. Oke, selanjutnya untuk yang ABCD. Yang ABCD ini ada network saja. Ini yang 10.0 atau 20.0, 30.0 itu diblokir ya teman-teman. Jadi yang ABC itu kita menggunakan network. Nah, dalam ini kita lihat contoh kasusnya, yaitu adalah VLAN 30 diblokir paketnya menuju server. Berarti di sini kita menggunakan yang ABC address to mesh ya teman-teman. Jadi kita langsung saja masukkan networknya. Networknya yaitu 198.168.30.0. Kita coba tanda tanya lagi ya. Terus di sini kita akan memasukkan wildcard keys-nya karena preferensinya adalah 24. Jadi wildcard keys-nya adalah 00.0255. Kita coba tanda tanya lagi. Nah, kalau sudah ada CR seperti ini, CL sendiri itu artinya sudah beres ya teman. Sudah selesai, kita enter. Kemudian kita cek do show access list. Bisa dilihat di sini sudah ada 10 deny dengan network 198.30.0, artinya yang VLAN 30 itu akan diblokir. Nah, teman-teman tahu ya bahwa access list itu standarnya deny, artinya kalau misalkan kita belum didefinisikan semuanya itu, ini semuanya akan diblokir teman-teman. Meskipun kita sudah mengkonfigurasikan memblokirnya hanya di VLAN 30, di VLAN ini itu tetap saja yang VLAN 30 itu tidak bisa berkomunikasi karena defaultnya deny. Jadi semua paket aksesnya itu diblokir. Sekarang kita coba definisikan bahwa semua selainnya VLAN 30 itu diizinkan mengirim paket. Kita masuk ke router 2, terus kita konfigurasikan yaitu access list 1 permit ANI. Artinya semua diizinkan kecuali yang tadi kita konfigurasikan, yaitu yang ini ya teman-teman, yang VLAN 30 itu diblokir. Terus kita enter. Sekarang kita cek do show access list. Nah, teman-teman bisa dilihat yang VLAN 30 itu diblokir dan semuanya
Yang itu diisi kanan. Oke, sudah selesai untuk konfigurasi di router 2. Nah, sekarang kita gambarkan ya, misalkan PC 6 ingin mengirimkan paket ke server, jadi PC 6 itu akan masuk ke server atau di switch ini ya. Nah, di sini itu akan masuk ke router, dari router akan masuk lagi ke router 2. Nah, di router 2 akan di sini kita akan menanamkan access list-nya. Nah, teman, access list-nya yang namanya direction, yaitu tadi di sini kita arahnya ke masuk ke ya teman-teman, dari sini itu masuk dari F00, dari F00 router 2 itu masuk dari F01, itu artinya keluar ya teman-teman. Berarti untuk F00 itu directionnya adalah itu, dan untuk F00 itu adalah teman-teman direction. Nah, jadi kita itu mau memblokir paketnya di F00 dan di F01 gitu teman-teman. Oke, misalkan di sini kita akan mencoba memblokirnya di menurut saya itu teman-teman, berarti directionnya adalah out. Sekarang kita masuk ke router 2, terus kita masuk ke interface F01. Nah, kemudian IP access group 1, terus kita tanda tanya. Nah, di sini ada in dan juga out ya teman-teman. Kita pilih yang out karena kita mau memblokir di F01. Terus kita exit. Nah, selesai. Untuk mendefiniasikan, sekarang kita coba cek kirim paket dari PC 6 ke server 2. Nah, valid ya teman-teman. Sekarang kita misalkan dari VLAN 20 ke server 2. Nah, sukses teman-teman. Untuk yang VLAN 20 sekarang kita coba juga VLAN 10, misalkan PC 1 ke server 1. Awal valid ya, kita coba lagi VLAN 10 ke server 1. Yang sukses teman-teman. Oke, benar ya teman-teman. Untuk VLAN 30 ini tadi PC 6 untuk mengirim paket ke server 2 itu valid. Kemudian untuk VLAN 10, 20 untuk server itu sukses ya teman-teman. Yang di blokir adalah VLAN 30. Sekarang coba kita cek di router 2, do show access list. Nah, tadi bisa dilihat ada peringatan 1 match dan juga 3 match, artinya untuk VLAN 30 itu kita sudah melakukan 1 kali mengirim paket file. Lainnya selain 30 itu kita sudah melakukan 3 kali mengirim paket. Misalkan kita coba lagi ya, kita buktikan bahwa di VLAN 30 itu benar-benar terblokir. Jadi kita lihat, misalkan PC 6 atau PC 5 kita kirimkan paket ke server 3 misalkan dan valid ya teman-teman. Artinya untuk VLAN 30 ini benar-benar diblokir paketnya untuk ke server 1, 2 maupun server 3. Begitu ya teman-teman. Oke, kita sudah melakukan directionnya di router kedua ya teman-teman. Kita melakukan directionnya di F00 itu adalah in, dan untuk F01 itu adalah out. Nah, misalkan kita mau mencoba directionnya itu pada F00, jadi kita hapus dulu directionnya yang di F01, kita hapus dulu ya teman-teman. Kita masuk ke interface F01, kemudian no IP access group 1 out. Terus kita coba cek do show access list. Oke, di sini masih ada ya teman-teman. Nah, tapi jika access list ini tidak ditanamkan di F01 atau 00, itu tidak ngaruh apa-apa. Jadi itu kita abaikan saja ya. Terus sekarang kita coba kirim paket. Dari VLAN 30 kita coba untuk berkomunikasi ke server PC 6 ke server 1. Nah, sekarang sudah sukses. Karena tadi access list-nya kita hapus. Kita coba lagi misalkan dari PC 6 ke PC server 3. Awal-awal valid. Kita coba lagi. Nah, sukses ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencoba konfigurasi atau kita tanamkan access list-nya F00 ini seperti yang tahu ya, bahwa di PC 6 untuk mengirimkan paket ke server itu sukses ya teman-teman. Karena tadi kita hapus access list-nya. Sekarang kita coba masuk lagi ya, misalkan kita exit, terus kita masuk lagi ke interface F00, kemudian kita masukkan lagi access list-nya IP access group 1 out. Nah, kalau seperti ini pasti untuk VLAN 30 atau PC mengirim paket ke server itu akan diblokir. Ya, coba buktikan. Nah, valid ya teman-teman. Kita coba buktikan lagi, misalkan dari PC 5 ke PC server 3, valid juga. Terus kita coba misalkan dari PC 5 ke router. Nah, di sini sukses. Ya, ke router. Misalkan kita pindahkan access list-nya itu yang menuju F00, yaitu kita konfigurkan ya. Kita hapus dulu yang ini, no IP access group 1 out. Kita hapus yang di interface F01. Sekarang kita ke interface F00 karena kita mau memindahkan access list-nya ke sini. F00 kemudian IP access group 1 in. Untuk F00 itu adalah in direction-nya. Terus kita enter. Nah, jadi kita memblokir atau menanamkan access list-nya di F00 itu artinya kita memblokir dari router sampai ke server-server ini, teman-teman. Dari router sampai ke 3 server ini. Sekarang kita coba buktikan, kita kirim paket dari PC 6 ke server. Nah, valid ya. Terus misalkan dari PC 6 ke PC ke server 3, valid juga, teman-teman. Nah, sekarang misalkan dari PC 6 atau VLAN 30 ke router. Nah, valid juga ya, teman-teman.
Karena kita menanamkannya di FA00, jadi itu akan memblokir dari router ke server-server ini. Nah, itu kenapa kita konfigurasinya di router kedua ya teman-teman. Kasus ini. Jadi kalau misalkan kita konfigurasinya di router pertama, misalkan di FA00 atau VA01, itu artinya kita akan memblokir dari router 1 kemudian sampai ke router 2 dan juga sampai ke server-servernya, teman-teman. Jadi file VLAN 30 ini tidak bisa mengirimkan paket dari router 1 sampai router 2 dan juga ke server-server ini, teman-teman. Begitu ya. Kita coba konfigurasikan akses listnya di router 1, kita coba buktikan. Oh ya, di router 2-nya kita hapus ya, teman-teman. Di sini kita hapus yang di FA00, no IP access group, 1 in, exit. Kemudian kita coba cek do show run. Terus kita copy yang ini. Nah, teman-teman, kita kopikan. Terus kita ke router pertama, kita masuk ke router pertama. Terus kita pastekan yang tadi enter, kemudian dicoba cek do show access list. Oke, sudah ada ya. Terus kita definisikan atau kita tanamkan di FA01. Jadi FA01 ini adalah ini ya teman-teman. Ini ya teman-teman. Karena misalkan untuk PC6 ini mengirimkan paket itu akan masuk ke switch atau server ini, kemudian ini akan masuk ke FA01 dan akan keluar ke FA00. Jadi untuk FA01 ini adalah in. Kemudian kita konfigurasikan lagi. Kita definisikan ke FA01, kita masuk ke interface FA01, kemudian IP access group 1 in. Maaf, kita menggunakan VLAN-nya teman. Jadi kita akan masuknya itu melewati interface FA01.30 karena ini adalah untuk jalur VLAN 30. Kita enter, kemudian IP access group 1 in, selesai. Kemudian kita coba lihat do show access list. Oke, sekarang kita coba kirimkan paket ya. Kita akan mengirimkan paket misalkan dari VLAN 30 PC5 ke router 1. Nah, ini valid teman-teman karena kita tanamkan akses listnya di FA01. Kita coba lagi dari PC5 ke router 1 2. Valid juga teman-teman. Terus dari PC5 ke server. Nah, valid juga ya teman-teman. Sekarang kita coba cek di router pertama. Do show access list. Bisa dilihat di sini ada pengingatan 3 match, artinya kita sudah 3 kali mengirimkan paket dan itu semua diblokir. Karena ini menambahkan akses listnya itu ada di router 1 dan FA01. Artinya VL30 ini tidak bisa mengirimkan paket dari router 1 kemudian router 2 dan juga server-server ini. Oke, paham ya teman-teman? Kenapa serunya kita konfigurasi akses listnya itu di router kedua dan kita tidak tanamkan di FA01 karena di sini contoh kasusnya itu adalah memblokir VLAN 30 ke server. Sekarang kita kembalikan lagi, kita hapus dulu yang di router pertama. Kita masuk ke interface FA01.20 no IP access group 1 in. Sekarang kita masuk lagi, kita tanamkan akses listnya ke router 2 di FA01. Kita masuk ke interface FA01. Kemudian IP access group 1 out ya teman-teman. Untuk di router kedua di FA01-nya sekarang kita akan buktikan lagi seperti ini. Itu artinya VLAN 30 bisa kirim paket ke router 1 ke router 2. Namun ke servernya itu valid. Kita coba buktikan. Dari PC6 ke PC1 sukses. Dari PC6 ke router 2 tes juga. Terus dari PC6 ke VLAN 30 ke server. Nah, valid ya teman-teman untuk yang ke server. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk dari access listnya itu kenapa ditanamkan di router kedua. Sekarang kita akan coba menambahkan sebuah kasus lagi. Kita coba tuliskan, jadi misalkan kita akan blokir PC 2. Blokir PC 2 ke server. Langsung saja kita konfigurasikan. Kita ke router 2 ya teman-teman. Kita exit. Kemudian kita konfigurasikan yaitu access list 1. Kita tanda datanya. Kita akan menggunakan yang deny karena akan blokir ya teman-teman. Terus kita tanda tanya lagi. Kita akan menggunakan yang host atau hanya satu yang address saja yang akan diblokir ya teman-teman. Jadi kita masukkan IP PC2, kita coba lihat IP-nya. Itu adalah 10.3. Terus kita masukkan di router 2. Access list 1 deny. Host kita masukkan 198.10.3 selesai. Sekarang kita coba cek do show access list. Oke, di sini sudah ada to deny host dan IP dari PC2. Sekarang kita coba kirim paket dari PC2 ke server. Kita hapus dulu. PC2 ke server 2. Nah, di sini sukses. Kita coba cek do show access list. Nah, di sini untuk yang 10.3 itu tidak bertambah teman-teman mesnya. Yang bertambah itu ada di permit ANI teman-teman. Artinya bahwa 10.3 ini masuk pada permit ANI. Karena untuk access list itu kita melihat dari atas sampai menuju ke bawah. Nah, di sini untuk yang 10, 20 dan 330 itu namanya adalah sequence number. Ya, bahwa access list ini akan melihat dari sequence number yang terkecil. Semakin kecil sequence numbernya itu yang akan diutamakan.
Jadi yang tadi PC2 itu mengirimkan paket ke server, terus di access listnya itu akan melihat di success numbernya. Dari yang pertama ya, dari yang 10 ini. Di sini pertama itu adalah 10 deny, 8, 30.0. Nah, di sini itu tidak cocok ya teman-teman untuk IP dari PC2. Nah, selanjutnya untuk yang 20. Nah, itu cocok karena yang kedua itu artinya semuanya diperbolehkan mengirim paket. Jadi yang 30 seperti tiga itu tidak dianggap teman-teman. Ini dianggap adalah apa namanya aneh. Yang karena sukses ya itu lebih kecil karena untuk solusinya itu adalah sukses nomornya itu harus lebih kecil dari 20 teman-teman. Jadi untuk membuat sukses nomor yang pas 10.3 itu ya teman-teman. Biasanya kita menghapuskan interface FA01, kemudian ketikkan IP access group atau IP access list 10.3. Itu salah satu ya dalam kasus seperti ini. Nah, dalam hal ini itu akan menghapusnya. Caranya adalah kita ketikkan IP list standar 1, kemudian kita hapus yaitu 0.30. Kita menghapus, kemudian kita cek di IP list. Nah, sudah tidak ada ya teman-teman untuk sequence numbernya 30. Sekarang kita akan bikin access list PC2 berada di atas sequence number yang 20 ini ya. Misalkan kita akan menambahkan sequence numbernya 12, yaitu kita ketikkan 12 deny host, terus kita masukkan IP PC2 nya 10.3, terus kita turn dan kita lihat to show access list. Bisa dilihat sekarang berada di atas sequence yang 20 ya teman-teman. Artinya sekarang PC2 tidak bisa berkoneksi dengan server. Kita coba lihat, buktikan. Kita coba kirim paket dari PC2 ke server. File ya teman-teman, valid. Terus valid dari PC2 ke server 3, valid juga. Artinya PC2 sudah benar-benar terblokir paketnya. Jadi oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk request numbernya. Sekian video access control list dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.